Karena itu saya kemudian mencari tempat duduk yang paling depan, persis di bawahnya, di belakang para oskop dan seterusnya. Seharusnya saya tidak duduk di situ, tapi saya sengaja duduk di situ supaya bisa kelihatan. Dan Anda pasti waktu nonton seringkali wajah saya kelihatan di situ, ya kan? Itu memang cara saya supaya tidak kalah dengan diakon. Nah, ya itu pengalaman yang istimewa, boleh duduk di tempat yang sesungguhnya tidak disiapkan untuk saya, tapi tidak diusir juga. Terima kasih harus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Ekaristi untuk berdoa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus yang telah dipanggil Tuhan. Misa yang sering kali kita sebut sebagai misa requiem, tapi hari ini agak berbeda. Misa requiem tapi tidak warnanya ungu, bukan? Kalau requiem biasanya kita warnanya ungu. Tetapi hari ini tidak, kita menggunakan perayaan Ekaristi Paskah. Karena dalam gereja Pekan Suci, Oktav Natal dan Oktav Paskah itu perayaannya setingkat hari raya itu sendiri. Maka pada Pekan Suci perayaannya hanya untuk Pekan Suci itu. Dan kalau ada orang yang meninggal di Pekan Suci atau terutama pada mendekati Jumat Agung, apalagi di situ tidak akan ada perayaan Ekaristi untuk requiem. Jadi kalau meninggal di Pekan Suci maka perayaan upacara untuk pemakamannya malahan tidak dengan misa. Kalau di Oktav Natal atau Oktav Paskah, misa requiem juga tidak dianjurkan. Orang boleh misa untuk seseorang yang dimakamkan, tapi menggunakan rumus doa pada Oktav Natal atau Oktav Paskah. Maka demikian juga pada hari ini, walaupun kita merayakan misa untuk Bapak Suci yang telah meninggal, gereja tetap merayakannya sebagai hari raya Paskah, setingkat hari raya Paskah. Karena itu kami menggunakan pakaian putih-putih, mesdina dan seterusnya. Bukan soal kami mau pamer kasula kami ini, bukan. Tapi kita mau bersama dengan seluruh gereja merayakan Paskah, dan kita yakin Bapak Suci juga bangkit bersama Kristus yang sangat ia kasihi. Kemudian yang kedua, dalam perayaan Ekaristi yang kita lakukan hari ini juga kita tidak menyebut nama Paus, karena pada saat ini tahta suci sedang lowong. Jadi kita tidak memiliki Paus, tahtanya kosong. Kosong. Jadi kalau saudara-saudara mau jadi paus silakan mendaftar ya. Karena itu tidak disebut dalam persatuan dengan paus, tapi langsung dengan oskop, nama oskop. Saat ini gereja karena paus tidak ada, maka dipimpin oleh Collegium Curia di Vatikan, dipimpin oleh Monsignor Kevin Farrell namanya. Beliau jabatannya sebagai Camerlengo. Camerlengo itu semacam pemimpin pemerintahan sementara begitu. Jadi beliaulah yang memimpin gereja pada saat ini sampai waktu nanti pemakaman, sampai ketika persiapan untuk pemilihan paus. Kemungkinan setelah pemakaman nanti kita mulai akan mendengar rencana pemilihan paus yang disebut sebagai konklav. Kelihatan ya? Nah, itu dia. Jadi kita juga berdoa semoga nanti terpilih paus yang baru, kita berdoa bersama. Demikian dari saya, terima kasih.